Oke, tes tes. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak, aman. Oh, apa? Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Jadi, alhamdulillah, akhirnya kita baru sempat lagi mengadakan webinar ya. Jadi, jadi ini adalah webinar pertama kita di bulan puasa. Ya. Jadi, dan kemungkinan kita akan rutin nanti ya untuk mengadakan kegiatan webinar selama bulan puasa ini. Jadi untuk narasumber pertama itu akan diisi oleh Mas Muhammad Hidayat ya. Jadi Mas Hidayat nanti akan mengisi terkait dengan introduction to evading uh, Windows Server ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya. Jadi di sini sudah mau menunjukkan jam 4. Sebisa langsung mempersilahkan pada Mas Hidayat untuk menyampaikan materi terkait dengan evading Windows Defender ya. Ya Pak, terima Oke, kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya di komunitas KLUG ini. Oke, saya izin share screen ya Pak ya? ya, Oke, oh, sudah tampil ya? ya, udah tampil Pak, udah Mas, udah. Oke. Ya, mohon maaf juga nggak bisa tampil apa layar kamera karena kamera rusak. Hmm. Ya, oke, selamat sore teman-teman. Selamat ya benar. Selamat sore teman-teman yang lagi nunggu buka. Mungkin ini kayaknya salah timing ya, karena agak terlalu berat materinya kalau untuk ngabuburit. Mungkin yang udah lapar bakal nggak konsen dan sebagainya. Tapi saya coba kemas apa ya namanya materi ini sesimpel mungkin, semudah dipelajari mungkin ya. Karena saya juga tergolong baru mempelajari ranah ini ya. Jadi yang mau saya bahas hari ini adalah intro evading Windows Defender sebenarnya. Jadi sebelum ke materinya, saya mau disclaimer dulu. Jadi Windows Defender ini ada dua jenis. Ada yang sebenarnya Microsoft Defender sih, bukan Windows Defender. Nah, jadi ada Microsoft Defender yang EDR, ada yang antivirus. Kalau yang EDR itu biasanya di server yang dipakai untuk keperluan bisnis biasanya. Dan proteksinya itu sendiri lebih advance ketimbang yang antivirus. Kalau yang antivirus biasanya kalau teman-teman familiar itu yang misalkan teman-teman baru install Windows, kan ada Windows Microsoft Defender yang bawaan ya. Nah, itu yang mau kita evading. Jadi sebenarnya ini mix untuk bahas exploit sebagian lagi untuk ngebahas security awareness. Banyak dari teman-teman saya juga yang mungkin PC-nya pakai Windows dan merasa nggak perlu lagi tambahan antivirus lain atau antivirus tambahan. Jadi hanya cukup dengan Microsoft Defender aja. Nah, di sini saya mau menunjukkan kalau ternyata bisa Microsoft Defender bawaan yang kita pakai itu tembus. Bahkan secara keamanan yang antivirusnya ini nggak sesuai sama, bukan nggak sesuai sih, dari 100% yang Microsoft Defender antivirus ini jelaskan keamanannya, proteksinya apa aja, sebenarnya nggak maksimal semua gitu, makanya bisa di-evading. Oke, sini sebelum saya ngejelasin soal bagaimana bypass-nya, saya ngejelasin dulu kernel, fungsi kernel, sama gimana caranya sistem operasi itu bekerja ya. Di sini saya mau bahas user mode dan kernel mode. Jadi di sistem operasi itu sebenarnya ada
mekanisme hierarki gitu di operating system tersebut tuh. Di situ ada onion layer, sebutannya ring protection kernel di CPU itu ada ring 3, ring 2, ring 1, ring 0, yaitu kernel itu sendiri. Jadi komputer itu yang kita operasikan sekarang, itu kan simple ya penggunaannya, tapi sebenarnya di belakang itu, bagaimana mereka bekerja itu lumayan kompleks. Nah, tadi kan saya sebutin ada user mode, ada kernel mode. User mode itu biasanya yang kita lihat, saat ini di komputer kita gitu ya, di layer aplikasi. Nah, itu yang biasanya ngurusin interaksi, sama yang menjembatani instruksi dari kita ke, komputer itu sendiri gitu. Nah, untuk ring 2, ring 1 itu adalah jembatannya. Jembatannya untuk nanti perintahnya itu masuk ke kernel. Nah, kernel itu apa? Kernel itu adalah otak atau pusat kontrol dari, si komputer si operating system. Nah, jadi, ring 3 atau user mode atau, application, layer application itu area yang sering digunakan, di area layer aplikasi kan. Nah, itu nanti akan masuk ke, kernel setelah, dapat interaksi atau instruksi dari user mode. Nah, sebenarnya, secara teori kan, ada 4 ring, 3, 2, 1, 0, CPU pun menyediakan sampai 4 ring. Tapi, di era modern sekarang itu, eee, hanya menggunakan 2 ring aja karena kurang efisien, makan load besar. Nah, itu nanti bisa bikin lemot si CPU-nya gitu. Makanya hanya, digunakan, 2 layer aja gitu di Windows, di Linux, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat sini ya, jadi, di user mode, di aplikasi di layer application, itu nanti perintah yang kita jalankan akan diantar sama subsistem DLL, yang nantinya diterima kernel, lalu diperintahkan lagi ke, eee driver hardware buat dijalankan gitu, sesuai perintah kita di awal. Sederhananya kayak gitu. Nah, untuk contohnya misalkan ada suatu program ya di bagian ini, suatu program. Ketika kita buka programnya, maka, eee, ada namanya, Windows API, native API itu seperti library, sama kayak kita bikin program di Python gitu misalkan. Kita kan kalau butuh function tertentu kita manggil library ya. Nah, ini sama Windows juga. Apa yang kita buka, apa yang kita klik itu kan mengandung aksi. Aksinya itu kan di-trigger sama suatu function kan. Nah, function-nya itu dipanggil dari sebuah library. Nah, library yang dipakai untuk ngebuat proses. Nah, jadi kalau misalkan kita ngeklik program gitu ya, buka program, kita klik kanan, Task Manager, kan kita kelihatan tuh program yang kita buka, dia nambah prosesnya satu kan. Nah, itu ada prosesnya tuh untuk ngebuat prosesnya. Ketika kita buka programnya, si operating system itu akan, menggunakan, Windows API library kernel 32. Dia akan memanggil function create process untuk create process internal. Setelah udah dibuat, dia akan, mengantarkannya ke area, kernel mode dengan kendaraannya yaitu ntdl.dll. Nah, ntdl.dll itu nanti yang akan ngebungkus supaya perpindahan transisi dari user mode ke kernel mode itu, lancar gitu ya. Setelah udah di ntl-dll, yaitu pakai function berbeda lagi tuh, ada nt create user process, itu akan diberikan lagi ke kernel dan akan dieksekusi oleh kernel. Yang mengeksekusi adalah ntos krnl.exe atau menggunakan function nt create user process. Sederhananya gitu ya. Jadi dia ada hierarkinya. Jadi nggak langsung dari user mode langsung dijalankan kernel. Nah, kenapa alasannya? Kenapa nggak langsung kan tadi
kenapa 4 ring jadi 2 ring itu alasannya efisien, tapi sekarang kenapa dari user mode harus ada berjenjang ke kernel lagi. Karena kalau enggak, soalnya kenapa disekat gitu untuk tujuan keamanan. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti user aplikasi direct langsung ke kernel, ketika aplikasi itu error, ternyata instruksi atau kode yang dikirimkan oleh user mode ke kernel itu error, maka yang terjadi adalah ya BSOD. Nah, sama kayak misalkan kalau kita install driver di OS kita, ternyata drivernya rusak atau drivernya error gitu ya, atau drivernya korup. Itu kalau kita install, sembarang install ya OS langsung berantakan semua, langsung BSOD kalau di Windows tuh. Nah, itu alasan keamanan. Karena di setiap langkah-langkah ini itu ada validasi lah istilahnya, ada verifikasi. Apakah perintah tersebut valid apa enggak. Kurang lebih gitu cara eh, OS bekerja di background ya, memory management. Nah, kalau kita lebih mendalami lagi ya, nah itu ada mekanisme lebih ribet lagi gitu di dalamnya. Jadi nggak cuma sekedar pindah-pindah instruksi selesai, tapi di dalamnya ada alokasi memori. Nah, pengalokasian memori ini itu menggunakan function virtual alloc. Jadi sistemnya itu kalau di Windows, ketika kita mau ngirim perintah, ya di sini kernel 32, itu memori pasti akan ngalokasiin dulu tuh, namanya mem reserve. Dia akan mengalokasikan dulu, istilahnya ngebooking ya, ngebooking berapa blok, baru dia akan ngeklaim. Biasanya tuh dia ngebooking melebihi eh, melebihi data yang mau dia masukin gitu. Misalkan dia ngebooking 8 blok, ternyata yang dipakai cuma 4. Kenapa? Karena gunanya supaya nggak offset, jadi harus ada beberapa space lebih. Nah, itu pun eh, ada dikasih permission juga gitu. Misalkan ketika kita mengalokasikan memorinya, misalkan kita alokasiin 8 blok, terus kita isi dengan 4 blok. Nah, itu pun kita kasih permission RW. Kenapa RW? Karena kalau ada execution, kalau nggak cuman read dan write tapi ada executionnya, itu akan dicurigai sama Windows karena dia mengeksekusi langsung kode di tempat di memori. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya cara kerjanya adalah dia ngalokasin memori, ngebooking, naruh datanya, lalu disekat cuman boleh read dan write doang. Nah, kurang lebih begitu. Itu gimana OS bekerja di belakang. Jadi ketika dia masukin perintah untuk nge-create proses, nah itu ngalokasin memori dulu gitu ya. Oke. Lalu nanti dipanggil di akhir. Nah, ini kita coba ada contoh ketika kita buka Notepad, kita mau bikin file baru ya, Ctrl S gitu misalkan kita bikin, itu nanti si OS-nya akan memanggil function create file A atau create file W dari library WinAPI kernel 32 yang nanti turunannya sama kayak di ini ya sini ya. Nah, misalnya create file di sini ya, kernel 32 dipanggil create file W, turun lagi ke ntdll buat nanti jembatanin ke kernel, yaitu nt create file. Nggak semuanya depannya nt sebenarnya, cuman ya kalau untuk create file kasusnya itu nt create file. Nah, nanti baru ketika valid atau legitimate isinya, maka kernel akan mengeksekusinya gitu. Dia akan membuat sebuah file text gitu ya di hard disk sini. Jadi ketika Notepad save, dia akan manggil create file di kernel 32, lalu akan turun ke kernel akan memerintahkan driver buat memerintahin si hard disk buat bikin sebuah file atau sebuah data gitu di dalam. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini ya. Dia dia nge-call create file, dia
turun ke NTDLL, dia nge-create anti-create file. Nah, ini ada move AXN. Nah, ini ada peran lagi yaitu SSN. Jadi, perintah-perintah di atas ini itu udah ada daftar tabelnya. Jadi kita nggak bisa input sembarang function gitu ya, di luar dari tabelnya itu. Nah, jadi di assembly ini, dia akan menginput nomor SSN ke instruksi EAX ini. Nah, ini N itu maksudnya si nomor SSN. Misalkan kalau create file itu kan 0x55. Dia akan mengisi ke EAX, lalu manggil syscall. Yang tadi ya, syscall tuh ini. Dia akan manggil syscall buat jembatanin ke si kernel. Masuk ke kernel, akan divalidasi nih SSN-nya, nomor SSN-nya. Apakah 0x55 itu emang ada apa enggak tuh di situ perintahnya. Kalau ada, dia jalankan nih integrate file, dia oper ke driver, disuruh running perintahnya. Kurang lebih gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke inti materinya, yaitu si Defender itu sendiri. Gimana Defender itu nge-protect Windows kita? Di sumber ini, di Microsoft itu sendiri, dia ngasih tahu ada dua. Ada real-time threat detection, yaitu dia coba secara berkelanjutan nge-observe proses, file system, aktivitas, interaksi, dan sebagainya di sistem. Lalu Defender Antivirus ini bisa ngeidentifikasi pattern yang terasosiasi dengan malware atau threat, atau bisa kita sebut signature based analysis ya. Nah, dia tahu nih langkah-langkah biasanya behavior malware tuh kayak apa gitu. Itu dia ngedeteksi pattern-patternnya kayak apa, terus signature-nya akan disamakan. Kalau di tiap file kan biasanya ada signature tuh di hashing. Nah, itu biasanya yang di-compare sama mereka. Kalau misalkan sama, nah berarti itu tandanya malware tuh langsung ditelap biasanya sama si defendernya. Nah, ternyata Microsoft Defender Antivirus itu cuman dua ini aja. Jadi dia nggak ada ngehook di biasanya kan normalnya EDR itu dia ngehook di kernel 32 sama ngehook di NTDL DLL. Kenapa dia ngehook di kernel 32? Karena ketika data masuk ke memori itu ketika dijalankan dia nggak akan langsung lari ke NTDLL, tapi dia oper dulu ke eh, library-nya si EDR, diperiksa dulu sama dia. Jadi kayak kayak pakai proxy lah, dari attacker ke proxy-nya dulu baru ke tujuan aslinya. Nah, itu yang bikin kenapa pilot kita ketelap duluan gitu sebelum dieksekusi. Gitu ya. Nah, apa yang gue lakukan untuk evading Defender antivirus ini? Pertama, udah pasti untuk menghindari signature base tadi, gue pakai apa namanya SOR encryption. Karena gue pakai pilot MSF Venom yang mana signature-nya udah di mana-mana ya, udah di AV mana-mana. Jadi nggak akan, udah dipastikan nggak akan selamat pilot saya di Windows tersebut ya. Makanya untuk shellcode-nya itu saya SOR dulu, saya enkripsi dulu. Setelah itu, saya gunain metode memory flipping. Memory flipping itu ketika tadi ya, nih, ketika saya mengalokasikan memori, pilot pada normalnya itu biasanya dia ngalokasikan memori, terus dia masukin permission RWX atau sekalian eksekusi di tempat gitu ketika dimasukin ke memori datanya. Nah, ini saya gocek istilahnya. Jadi saya alokasikan memori RW dulu, saya masukin shellcode-nya dalam keadaan SOR, maka ketika ada memory scanning, itu nggak akan dideteksi tuh. Setelah memory scanning-nya selesai, nah baru akan dibalikan lagi pakai virtual protect. Itu ada tuh, virtual protect.
ada native API-nya, cuma lupa saya masukin. Ya, di memori API hub. Ya. Change the protection on region commit page the virtual device, virtual address space. Jadi gua ganti permissionnya dari RW jadi RWX setelah memory scanningnya selesai. Jadi bisa dieksekusi di akhir nanti. Itu ya kelihatan virtual alloc, mem, commit, read, dan write doang. Tapi setelah scanningnya selesai, gua menggunakan virtual protect untuk nge-execute sama nge-read atau RX. Karena pasti nanti, bukan pasti nanti sih, apa yang gue lakuin, gue coba, gue lihat behavior-nya Defender mengira itu adalah proses dari aplikasi pada umumnya, paling nggak dicurigain. Terus setelahnya, nah di Windows ini kan ada callback nih. Jadi ketika kita bikin proses, terus masuk ke kernel mode, nah kernel mode nanti nge-callback. Callback tuh dia akan nge-scanning lagi setelahnya. Nah, di Defender ada itu, lupa nama ininya, deteksinya. Nah, itu dia ngedeteksi function yang dipakai itu umum apa enggak gitu. Nah, gue pakai yang enum system locals A, di mana itu ya nggak umum lah untuk penggunaan malware gitu. Jadi eh, si Defendernya mengira ini hanyalah proses biasa gitu ya. Nah, ketika gue coba, ternyata berhasil gitu. Nah, ini gue coba praktekin dulu demo. Gue coba pakai binary yang gampang kedeteksi dulu. Nanti sebagai perbandingan. Nah, di sini gue coba pakai yang level 1 dulu. Di sini gue generate pilotnya benar-benar mentah-mentah dari MSF Venom. Nggak ada enkripsi, nggak ada encode, dan sebagainya. Kalau di disassemble, kelihatan banget tuh nanti dia manggil PIB, manggil API hashing, yang mana itu nanti kedeteksi tuh harusnya. Dan ini signature-nya MSF Venom banget ya. Jadi gampang banget ketebak sama si Defender-nya. Nah, ini langsung alokasi memori, dia langsung ngasih permission execute read and write. Terus di copy ke memori yang udah dialokasiin sebelumnya, dan dipanggil callback pakai enum date format A. Ini mana ini udah dipantau sama Defender ya. Ini saya coba.
Nah, belum gua klik malah udah ke deteksi itu. Nah, langsung deteksi ya. Wih, kita hapus dulu biar nggak ganggu. Selanjutnya kita coba yang udah gua evading. Nih ya. Nah, ini pilotnya udah gue encrypt pakai SOR pertamanya. Nah, ini ada script Python-nya. Ini script yang mentahan dari MS Venom. Sederhana aja di SOR biasa. Key mudah lah, key 1 digit. Nah, setelah shell code-nya di encrypt, lalu dioper ke sini buat nanti di execute. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya, di sini saya mengalokasikan memori, tapi dengan permission read dan write aja untuk menghindari kecurigaan ketika memory scanning. Lalu ketika detection memory scanning-nya selesai, kita decrypt lagi gitu ya. Lalu diubah permission-nya tadi agar bisa nge-execute juga. Lalu nanti akan di callback sama kernel pakai enum system locals E, yang mana itu adalah native yang common lah di aplikasi-aplikasi biasa. Jadi nggak gitu curigain. Jarang dipakai sama malware. Nah, ini kita coba. Sebelumnya sih nggak kedeteksi ya. Semoga masih nggak kedeteksi nih. Agak lemot, sorry ya. Nah, aman ya. Di sini saya berhasil bypass si deteksi defendernya. Bahkan nggak muncul notif sama sekali ya dari defendernya. Ini pun saya bikin ya sekasar mungkin gitu dan sesingkat sekecil mungkin gitu kodenya. Dan ini masih seenggaknya dari visual teman-teman masih bisa ngeh kalau ini yang dijalankan adalah shell code. Bayangin kalau misalkan teman-teman nggak sengaja ngedownload gitu ya, aplikasinya ternyata lebih proper gitu. Ada signature-nya, ada icon-nya, nggak nggak munculin proses di awal, kayak CMD tadi kan muncul duluan tuh. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi di sini disarankan nggak hanya menggunakan Defender aja atau nggak jangan begitu percaya sama cuma Defender doang. Jadi mesti pakai proteksi lain gitu ya, nggak cuma Defender aja. Dari saya segitu sih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait materinya. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi kita mungkin bisa satu dua pertanyaan ya. Silakan. Bisa langsung dengan apa lah on mic atau bisa dengan ditulis di chat. Izin bertanya, Ya, silakan Pak Taufik. ya eh, itu kan pendekatannya ini evading ya. Terus tadi itu dikasih contoh kasus ada payload tertentu. Nah ini sebenarnya bisa generik nggak sih misalnya saya mau evading itu di MS 11 misalnya gitu.
Eh, karena saya kan nggak tahu pilotnya tuh misalnya langsung masuk ke tadi itu yang tahap step 1, 2, 3 itu bisa dilakukan seperti itu atau tidak, atau alternatif lain misalnya saya cukup nggak sih dengan menonaktifkan gitu ya tanpa harus masuk ke tadi yang ngoprek ke syscallnya atau kernelnya gitu, takutnya nanti juga malah blue spin gitu, misalnya semacam itu. Sementara itu dulu, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, sebenarnya bisa aja. Memang pada umumnya itu orang lebih membuat program untuk ngekill si EDR atau FV-nya ketimbang dia coba bersembunyi atau menghindar dari deteksinya. Karena memang kalau realitanya orang lebih gampang seperti itu kan. Nah, kenapa saya buat materi ini lebih ke evasion ketimbang ngekill si AD-nya, karena ngekill IDR-nya, karena saya lagi proses jalan untuk belajar salah satu sertifikasi, di mana uniknya di exam itu tuh kita dilarang ngekill si EDR atau EV-nya. Jadi kita benar-benar dipaksa untuk gimana caranya menghindari scannernya tanpa matiin langsung si eh, EDR atau EV-nya gitu. Seperti itu sih. Cukup terjawab ya? Atau ada yang belum terjawab? Oke. Makasih, makasih. Oke, siap. Menarik berarti itu ya. Siap. Iya, Terima kasih. siap. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Kita masih ada waktu ya. Pertanyaan terakhir ya, silakan. Bisa ditulis di komentar atau dengan open mic ya. Kakak Pak Oh, Azul, ya. Oh, Pak Riki, ya. salam kenal Selamat Pak sore, Azul. Pak. Selamat sore. Kayaknya saya kenal pembicaranya. Mas Hidayat, kalau Ya, ya Pak. sebaliknya gimana Mas? Bagaimana melindungi dari tindakan yang Mas lakukan? Oh, oke. Sebenarnya ini bisa ngejawab pertanyaan yang di chat juga ya. Di chat juga nanya nih, kalau ada teknik yang masih bisa lolos di vendor itu biasanya karena settingannya belum dioptimalin atau masih ada gap dari sisi detectionnya. Eh, Sebenarnya disarankan untuk pakai antivirus yang memang udah ada teknologi machine learning-nya atau udah ada teknologi AI-nya. Jadi nggak hanya mengandalkan behavior analysis atau signature based saja gitu. Bahkan ada antivirus yang bisa sampai tadi ya, dia ngehook eh, ke kernel di NTDLL untuk apa namanya proses sebelum dieksekusi sama kernel, bahkan sebelumnya juga udah dihook sama dia. Jadi ketika proses malware masuk itu nggak langsung ke proses selanjutnya, tapi dia oper dulu ke satu sandbox buat dia cek dulu ini aman nggak, nah baru dia lempar. Nah, banyak yang antivirus lebih bagus dan cukup tergolong murah. Misalkan contoh Avira. Avira itu gratis loh itu untuk yang di Windows dan bawaannya ada, tinggal di download aja di Windows Store. Nah, itu cukup cukup aman tuh. Karena saya coba juga pakai pilot yang sama itu langsung kedeteksi biasanya. Nah, untuk misalkan ada yang nanya kalau misalnya masih bisa lolos tapi dia masih mau pakai Defender, sebenarnya masih bisa di-tweak lagi sih. Cuman ya untuk misalkan orang yang nggak gitu ngerti detection, misalkan contoh orang awam lah, dia baru beli laptop, dia baru install Windows, terus dia disuruh oprek buat nge-tweak si detection-nya, itu PR lagi gitu. Mendingan dia pakai yang gratis yang lebih baik gitu, kayak Avira atau sebagainya, itu lebih lebih bagus sih Pak. Kayak gitu sih kalau dari saya Pak. Kalau misalnya kita buat standar bahwa ada exploit protection, seingat saya ada exploit protection ya dengan apa ya, Ada, core isolation ya. Itu ya kalau core saya isolation. aktifkan atau saya hidupkan gimana ya? Ya ini sebenarnya hidup semua Pak.
Yang di saya Oh scan gitu itu ya. semua. Itu semua. Cuman karena Hmm. memang di vendor yang antivirus ini, itu dia menurut saya nggak gitu maksimal. Karena saya kan cobain, kalau lihat di sini tuh saya cobain 4 level. 4 level ini saya ada yang shell code-nya saya encrypt, tapi saya nggak pakai memory protection, yang nggak saya memory flipping dan sebagainya, itu kedeteksi. Ada yang saya balik. Intinya, ketika shell code-nya saya encrypt, padahal shell code-nya itu isinya kalau misalnya kita disassembly atau kita bongkar gitu ya, itu banyak instruksi-instruksi yang mencurigakan sebenarnya, yang harusnya nggak cukup cuman di enkripsi doang. Nah, pernah satu eksperimen saya coba, jadi shell code-nya itu shell code umum yang di MSF Venom, itu saya encrypt doang, udah tok. Nah, terus cara pengeksekusiannya mirip dengan yang level 1 ini. Di memori saya langsung tebas saja execute gitu. Nah, itu ke execute, cuman memang setelahnya kedeteksi. Nah, tapi itu tetap berbahaya menurut saya, karena walaupun itu ke execute sekali, nah nanti takutnya ada tragedi yang kayak Pak Taufik ceritain sebelumnya gitu. Nanti di-kill IDR-nya langsung atau di-kill si antivirusnya langsung. Nah, itu kan bahaya tuh kalau udah mati semua, justru lebih bahaya gitu, Pak. Artinya sekali lagi cuma memastikan bahwa walaupun kita sudah melakukan core isolation dan apa ya namanya exploit protection atau apa, lupa namanya apa, gua lupa. Nah kayak semacam itulah ya, kayak semacam kontrol apa ya, DEP ya, data execution prevention Ya, ya, Dep. di Betul. di mana, di Windows-nya ya, di security Windows 11 ya, Windows berapa kita pakai? 11 kan ya? 11. 11 ya, itu tetap masih ada kemungkinan itu terjadi ya, walaupun Masih dengan ada update kemungkinan. knowledge, update semua Windows-nya ya. Poinnya itu ya, Betul. benar ya? Betul. Jadi ya kurang cukup lah hanya Defender sih menurut saya. Kecuali niat tadi dia mau nge-tweak benar-benar detection-nya gitu. Karena saya salah satu orang yang suka menyarankan tidak perlu harus ada tambahan Windows lagi, Windows antivirus lagi, karena itu akan kadang-kadangnya membebankan juga. Apalagi yang kayak Avira. Avira itu kayaknya gratisan, cuma nanti ada aja kurangnya, harus inilah, harus ini. Jadi sama, semua antivirus juga sama. Semacam itu. Ya Itu memang aja kalau sih. prinsipnya kan keamanan itu pasti Oh, sudah 100%. garis lurus sama ya kenyamanan gitu. Jadi ketika kita makin aman, pasti kenyamanan kita juga agak keganggu jadinya gitu. Ya. Thank you. Makasih. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Hidayat atas materi yang disampaikan ya. Jadi Ya, kita Pak. kasih Makasih banyak, aplaus Pak, dulu untuk atas Mas Hidayat kesempatannya. ya. Terima kasih Mas Hidayat. Jadi mungkin demikian ya untuk sharing session kita di hari ini. Insya Allah nanti kita akan ada lagi agenda untuk minggu berikutnya ya. Jadi eh, tetap stay tune lah ya, tetap update informasi di grup. Nanti kita akan share lagi untuk event berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Mas Hidayat, teman-teman semua yang sudah sempat hadir di event hari ini. Selamat melaksanakan puasa, selamat berbuka. Saya tutup dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.